Rasulullah dicaci maki, Rasulullah dilempari batu. Ya Allah, saya sedih kalau menceritakan akhlak Rasulullah ini. Baru dicecar soal keturunan terputus saja kok menca-menca. Apalagi kalau dilemparin kotoran sebagaimana Rasulullah. Wahai orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah, ingat ancaman Rasulullah. Barang siapa yang berbohong memakai atas namaku, maka tempatnya adalah di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus kajian-kajian penting di channel ini. Dan kali ini saya akan berbincang mengenai masalah polemik nasabah alwi yang hari ini membanjiri media sosial, yang di sana banyak sekali perdebatan antara kubu pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang mengatakan bahwa nasabah alwi ternyata terputus dan tidak bersambung dengan Rasulullah SAW. Sementara masyarakat Indonesia sudah terlanjur percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah tersambung dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Kiai Muhsin. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah baik. Dan pemirsa, Kiai Muhsin ini salah satu di antara zuriyah Wali Songo ya, keturunan dari Sunan Kendana. Ya, beliau ini orang Madura ya. Kalau orang Madura pasti tahu Sunan Kendana adalah cucu dari Sunan Ampel Surabaya. Yeah. Dan beliau ini salah satu zuriyahnya, dan beliau memang fokus untuk ikut serta memperjuangkan sebagai zuriyah Wali Songo ketika oleh Oknum Ba'alwi dikatakan sudah tidak ada. Ternyata orangnya masih ada. Katanya zuriyah Wali Songo itu sudah terputus katanya. Ternyata zuriyah Wali Songo sampai hari ini masih eksis dan masih ada, bahkan ada forumnya, ada komunitasnya. Oke, Yai. Nakobah Aulia Atisya. Iya, Nakobah Ansab Aulia Atisya. Ansab Aulia Atisya disingkat dengan Naat. Naat ya. Oke, Kiai. Bincang-bincang soal hasil penelitian atau tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani. Walaupun memang sebelum penelitian ini ada, zuriyah Wali Songo khususnya, umumnya masyarakat Indonesia sudah sering dongkol dengan pernyataan pertanyaan oknum Ba'alwi ini. Zuriyah Wali Songo terputus, sudah nggak punya keturunan. Kemudian di satu sisi zuriyah Wali Songo ini disambungkan dengan Ba'alwi ya, menjadi Aswad Khan, tapi pada sisi lain keturunannya tidak diakui. Ini kan bikin dongkol orang sebenarnya. Kemudian banyak lagi mengawut dari oknum Ba'alwi ini yang mengatakan bahwa satu orang Habib bodoh alias goblok ya lebih mulia daripada 70 ulama. Nah, ini tuh pernyataan yang sangat tidak berdasar. Rasulullah sendiri mengajarkan kesetaraan, Rasulullah sendiri capek-capek menghapus perbudakan, tetapi faktanya itu terjadi di kalangan masyarakat kita ya. Masyarakat kita yang sudah terlanjur cinta, terlanjur menjadi muhibbin, sehingga apapun yang dikeluarkan oleh orang yang mereka idamkan, mereka seolah-olah menjadi kebenaran. Nah, bagaimana sih tanggapan Kiai, respon Kiai selaku bagian daripada zuriyah Wali Songo ini terkait dengan penelitian Kiai Imaduddin Al-Bantani? Seperti apa Kiai? Okay. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada viewersnya Santri Kota. Mudah-mudahan makin digemari dan menjadi edukasi ya. Amin, amin. Yang pertama, karena panjenengan tadi sudah nyebut saya zuriyah Wali Songo, akhirnya dianggapnya hoax. Saya sebutkan, saya pribadi namanya Ahmad Muhsin bin Muhammad Adnan bin Nyai Masmu'ah bin Nyai Aminah bin Kiai Ahmad Soleh bin Kiai Tarbiyah bin Kiai Jagah bin Kiai Muhibbuddin bin Kiai Taba bin Nyai Aminah lagi bin Sayyid Zainal Abidin atas Sunan Cendana bin Nyai Kedaton putrinya Sunan Giri. Ke bapaknya
lupa saya namanya, bapaknya Sunan Cendana ini, itu putranya Sunan Derajat. Berarti cucu ya? Cucu. Sunan Cendananya. Oke. Sehingga dan kami pun dari dulu dipesankan oleh para sesepuh kami untuk tidak boleh sombong dengan keturunan. Yang paling penting adalah kamu anak potonah Cendana kau bisa nenteh bahasa Madura. Kau bisa meniru meneladani akhlaknya para leluhur, bukan sombong-sombongan, bukan minta dihormati atau bahkan bikin malu ke keluarga. Jangan-jangan baru kali ini menyampaikan sana. Nah, baru ini memang benar. Sebelumnya Mas Dur ya. Bahkan keluarga Bangkalan pun ada yang bergelar Raden. Kami keluarga kami nggak boleh memakai nama R depan. Tidak dipakai. Enggak. Nggak ada manfaatnya. Betul. Kalau kata injuk saya, kebe apa com? Kebe Andi nama Raden ada. Gitu. Buat apa ada nama Radennya kalau hanya untuk kesombongan? Begitu. Itu cukuplah sampai di situ. Pada pesan beliau adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kebetulan hari ini pada saat ini saya diamanahkan oleh Allah di lembaga dakwah dan sebagai tim pengobatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Minta doanya semuanya. Amin. Mengenai polemik perdebatan ansab mengenai tesis Kiai Imad ini, ya harusnya orang-orang yang Bani Alwi ini harusnya berani dong memberikan bukti-bukti konkret. Jika mereka tidak mau dituduh terputus, maka tunjukkan secara manuskrip maupun secara kitab ansab yang sezaman dengan kitab yang dijadikan acuan oleh tesisnya Kiai Imaduddin Utsman. Atau jika nggak kepingin dianggap terputus, maka silakan tes DNA. Dan tes DNA itu 99% itu valid dalam radius ribuan tahun. Sepanjang itu bukti verifikasinya, misalkan rambut, ya itu valid rambut keturunannya, gitu loh. Ini rahasia Allah juga. Enggak, karena Allah menciptakan itu generasinya itu real. Walaupun 20.000 tahun yang lalu itu terbukti. Apalagi Rasulullah baru 1400-an, belum 1500-an. Insya Allah masih valid artefaknya Rasulullah banyak, baik berupa gigi Rasulullah, baik berupa rambut Rasulullah. Dan saya yakin jika negara itu ikut terlibat untuk merapikan proses ansab ini, insya Allah semuanya menjadi clear. Dan yang paling penting adalah bukan ngaku-ngaku, wahai Bani Alwi, jika kalian itu keturunan Rasulullah, maka tunjukkan akhlaknya Rasulullah, bukan dengan emosional. Rasulullah itu ruhama bainahum, asyidda'u 'anil kuffar ruhama. Beliau keras terhadap kufar, tapi kufar yang bagaimana? Kufarul harbi, yang memusuhi. Tapi kufarul harbi adalah non muslim yang memusuhi secara terang-terangan umat Islam. Tetapi beliau sangat ruhama bainahum. Jangankan dikritisi soal nasabnya terputus atau tidak, diludahin itu loh, beliau tidak marah. Kok baru dianggap tidak keturunannya baru terputus, kok malah manusia, orang-orang kok dianggap curut, dianggap binatang rendah sekali. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka tunjukkan akhlak kalian jika memang kalian mengaku keturunan Rasulullah. Kami itu Yahudi Songo tidak besar kepala. Bahwa seandainya kami keturunan Rasulullah pun, maka kami sendiri cenderung malah malu, nutupin wajah jika kami amalan perbuatan kami, ucapan kami bikin malu Rasulullah, tidak sesuai dengan ucapan Rasulullah, baik kesederhanaannya,
baik rasa syukurnya, baik perjuangannya. Terutama beliau sangat cinta tanah air. Maka kita mau keturunan dari Bani apapun, yuk kita sama-sama kita kawal negara kesatuan Republik Indonesia, kita ukhuwah, kita kembangkan dari ukhuwah Islamiyah meningkat pada ukhuwah wataniyah, meningkat pada ukhuwah basyariyah. Demikian. Oke, kembali pada problem semalam ya, perdebatan antara Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan Gus Rumel. Ada beberapa kesimpulan yang saya lihat dari channel Pada Suka TV, Kiai, bahwa ternyata yang pertama ada kesepakatan nih antara Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan Gus Rumel soal bahwa ternyata belum ada bukti kitab-kitab di abad-abad ke-6 sampai abad ke-9 itu yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir hijrah ke Yaman. Nah, itu saya lihat ya, karena memang baru kali pertama mungkin ya Imaduddin ketemu langsung dengan siapa? Gus Rumel, walaupun masih sebatas online, tapi kalau saya lihat memang kelihatannya Gus Rumel ini sudah mulai oke, siap Kiai ya. Karena jujur aja Kiai kan, ini kan yang penantangnya, artinya orang yang bikin tesis kan Kiai Imaduddin Al-Bantani, harusnya yang menjadi antitesis ini kan Rabi'atul Alawiyah. Tapi faktanya sampai hari ini kan ngumpet mereka. Yang dikeluarkan hanya Gus Wafi, Gus Rumel, orang-orang, dan itu pun masih kader NU semua sebenarnya ya. Orang-orang yang bukan paling kompeten lah ngomong soal atau menjawab tesis ini. Idrus Ramli. Idrus Ramli, artinya orang yang tidak punya kaitan dengan Rabi'atul Alawiyah, dan seharusnya kalau mau fair, dan yang menjawab tuduhan itu ya Rabi'atul Alawiyah. Dan mereka tidak berani mewakili Rabi'atul Alawiyah. Iya, atas nama pribadi juga. Semalam itu ketika ditanya oleh host Pada Suka TV yang menyatakan bahwa mereka itu bukan mewakili Rabi'atul Alawiyah, tapi hanya mewakili pribadi. Nah, maksud saya berarti tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani sampai hari ini belum terbantahkan. Belum. Secara ilmiah berarti kebenaran mutlaknya baru yang segini ya, karena belum ada antitesisnya. Nah, kira-kira seperti apa ke depan nih, Kiai? Kalau pandangan jenengan sebagai keluarga Zuriyah Wali Songo, harapannya seperti apa ke depan, Kiai? Kalau misalnya ternyata Habaib ini memang sudah tidak terkonfirmasi sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW, sementara Habib sendiri menyeret-nyeret Wali Songo ini bagian dari klan mereka, seperti apa, Kiai? Ya, kami sendiri tidak mau ambil pusing. Kami ini yang konon katanya disebut zuriyah Wali Songo ini tidak pernah menyombongkan keturunan. Mudah-mudahan ya para Bani Alwi ini belajarlah dengan yang diajarkan oleh para wali songo. Nomor 2-nya, jika tidak bisa menunjukkan bukti-bukti konkret bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya putra yang namanya Ubaidillah, maka ya sudah, sadari saja, kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik, tunjukkan bisa bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, saling menganggap persaudaraan sesama warga negara Indonesia. Yuk kita bersama-sama, ya dah, nggak usah sombong dengan keturunanmu. Jika mulutmu, perbuatanmu tidak melambangkan leluhurmu yang begitu soleh maupun solehah. Kemudian harapan saya, terutama korbannya kan warga Nahdien dan Nahdiyat ini. Mudah-mudahan, mohon Gus Yahya, Ketum PBNU maupun Rais Am Yai Miftahul Akhyar, kami warga Nahdien sangat rindu kebijakan antum, Kiai. Ajak pemerintah, Kiai, untuk bisa mendamaikan warga ini. Luruskan. Jika memang Rabi'atul Alawiyah kok terbukti bukan keturunan Rasulullah, maka ya tunjuk dan bentuklah lembaga yang kredibel, yang sahih, yang terbukti secara sains maupun secara manuskrip, mampu
mendokumentasikan keturunan Rasulullah memang perlu untuk didata, bukan untuk disembah, tetapi untuk diketahui keberadaannya, supaya umat Islam butuh yang namanya tahu mana siapa sih, kayak apa sih Rasulullah, yang melalui gen darahnya lah barangkali bisa menjadi teladan. Oh iya, pantas orang itu keturunan Rasulullah, entah generasi ke-1000. Jika memang mengamalkan akhlaknya Rasul, maka masyarakat akan bisa meneladani, bukan untuk minta disanjung-sanjung. Bahkan ada yang berkata kakinya Habib itu lebih mulia daripada kepalanya ulama. Ini pendapat yang goblok ini. Ini ada pula yang menganggap satu Habib yang bodoh, ngaji dengan Habib yang bodoh lebih mulia daripada dengan ulama yang alim 70 banyaknya. Dari mana? Rasulullah sendiri, ingat wahai Bani Ali, Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Rasulullah yang mewarisi ilmu beliau adalah ulama, baik generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai tabi'ut tabi'in, sampai ulama mujtahid, para pengarang kitab-kitab kuning itu, kesininya para ulama. Ulama adalah orang yang berilmu, yang berakhlakul karimah, yang bisa menjadi teladan. Kenapa pewarisnya Nabi? Berarti harus bisa mencontoh ucapannya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah. Terakhir Kiai, benar nggak ini anomali? Kalau saya lihat, kalau klan Ba'alawi dulu hanya menyerang personal Kiai, kayaknya masih terjadi biasa-biasa aja. Tapi kalau saya amati sebelum persoalan ini meledak ke publik, oknum Ba'alawi ini kerap nyerang NU, ya kan? Mungkin kita ingat dulu Gus Dur dibilang buta mata, buta hati, ya kan? Dan di channel-channel mereka aktif nyerang NU. Kita juga mungkin ingat kasus di Jember. Ada sebuah tokoh yang tiap hari jadi pakai NU, ternyata suka sama istri, sama santri-santrinya. Banyak sekali kasus ketika mereka sudah mulai nyerang-nyerang NU malah diruntuhkan. Apa ini karena kualat NU atau seperti apa? Menurut jenengan kira-kira? Ada hadis Rasulullah itu berbunyi begini, man izdada ilman fazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu, maka dia akan bertambah petunjuk. Maka jika tidak bertambah, maka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala petunjuk itu. Maka Allah itu akan menunjukkan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jika kebenaran itu datang, misalkan saya analogikan tesis Kiai Imad ini sebagai sebuah kebenaran. Jika memang bukan kebenaran, ya silahkan buktikan secara ilmiah ataupun secara manuskrip maupun kitab ansab yang sezaman tadi. Maka itu akan mensirnakan, menghancurkan kebatilan, ketidakbenaran. Ya terbuktilah mereka yang ngaku Habib tapi ilmu agamanya saja tidak sesuai dengan gelarnya, bahkan bikin malu. Maka wahai orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah, ingat ancaman Rasulullah. Barang siapa yang berbohong memakai atas namaku, maka tempatnya adalah di neraka tempatnya. Silahkan aja, silahkan bohongi publik, monggo aja. Tapi ingat, suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban statement tersebut. Siap-siaplah, jangan merasa sombong mengaku keturunan Rasulullah, memikul berat. Sebagaimana orang mengaku menjadi kepala desa, maka tanggung jawabnya adalah
seisi desa tersebut. Baik buruknya isi desa itu tanggung jawab kepala desa. Yang aku keturunan Rasulullah, jika tidak bisa mencontohkan diri sebagai akhlakul Rasul, representasi prototipe daripada Rasulullah, maka lebih baik ngumpet saja. Karena tanggung jawab antum adalah kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia. Jika mulut antum malah menjadi provokasi, provokator, maka beristighfarlah, bertaubatlah. Jika perbuatan antum hanya membawa resah kepada masyarakat, manusia dikatain binatang, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dicaci maki, Rasulullah dilempari batu. Ya Allah, saya sedih kalau menceritakan akhlak Rasulullah ini. Bergetar hati saya. Baru dicecar soal keturunan terputus saja kok mencah-mencah. Apalagi kalau dilemparin kotoran sebagaimana Rasulullah. Apakah begitu akhlaknya Rasulullah? Tidak sama sekali. Begitu. Mohon maaf saya nggak bisa melanjutkan karena tersentuh kalau ngobrolin begini. Terima kasih banyak Kiai atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari polemik ini, dan tentunya santri kota dan mungkin harapan semua Nahdien, umumnya masyarakat Indonesia, problem ini segera terselesaikan dan jangan sampai problem ini mengarah pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Toh walaupun misalnya ada penelitian ya silakan diteliti dan dijawab secara ilmiah pula, jangan sampai dijawab dengan emosional, apalagi sampai terjadi keresahan-keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, ikut terus kegiatan santri kota, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.